Kak Roger, main tidak? Melihat semua orang setuju, Aldi menatap Roger lagi. Main. Di antara teman-teman sekelasnya, Roger tidak bicara banyak dan sikapnya terlihat sangat dingin. Aldi, lihat Pak Jensen. Seira menarik Aldi dan menatap Jensen. Aldi mencibir, kamu tidak perlu mengingatkanku. Saat berbicara, sambil memegang gelas anggur dia berjalan ke sisi Jensen. Dia berkata dengan samar, Pak Jensen, apakah kamu ingin bermain dadu? Taruhan 10.000 yuan dalam satu putaran. Kamu adalah dosen. Tidak apa-apa bagi kamu untuk bertaruh 1.000 yuan di putaran pertama. Kalau kamu menang, kamu akan mengambil semua. Kalau kamu kalah, hanya kehilangan 1.000 yuan. Aku tidak berjudi. Jensen menggelengkan kepalanya dan menolak. Aldi diam-diam sangat marah dan melanjutkan, Pak Jensen, kami tidak berjudi. Hanya saja makan malam ulang tahun belum dimulai, jadi kami hanya bersenang-senang. Jensen memikirkannya. Dia sudah berhenti bekerja. Sudah bukan seorang dosen, kebetulan sedang bosan, jadi dia hanya menemani mereka bermain. Baik, anggap saja mencari uang untuk tiket pesawat. Jensen berjalan mendekat sambil memegang gelas anggur. Semua orang merasa sangat senang saat Jensen setuju ikut bermain. Meski Jensen hanya bertaruh 1.000 yuan di putaran pertama, dia tetap harus bertaruh 10.000 yuan nantinya. Saat Jensen kehilangan segalanya, itu pasti akan menyenangkan. Lagi pula, gaji Jensen paling hanya sekitar 10.000 hingga 20.000 yuan saja. Bagaimana dia mampu bermain? Pak Jensen, taruhan pertama adalah 1.000 yuan, tetapi taruhan kedua adalah 10.000 yuan. Apakah kamu sudah menyiapkan cukup uang? Saat Jensen datang, Seira langsung tertawa. 1.000 yuan pasti sudah cukup untuk menang. Jensen berhenti di dekat meja. Seira dan lainnya langsung terlihat menghina. Nada bicaranya sangat yakin. Apa dia pikir dia akan selalu menang? Tunggu sampai dia kehilangan segalanya, kita lihat apa yang akan dia lakukan. Meja bundar dibersihkan, mereka yang bermain memiliki cangkir dadu dan kemudian mulai menggoyangkan cangkir dadu itu. Bertaruh angka besar atau kecil adalah yang paling mudah. Mendapatkan 3 angka 6 sudah cukup. Ada 8 orang yang bermain, semuanya berasal dari keluarga dengan latar belakang yang baik. Mereka semua menggoyangkan cangkir dadu seperti ahli. Sebenarnya, mereka cukup sering pergi ke klub malam. Banyak dari mereka yang pandai bermain dadu, mengaku tidak ahli, tetapi mereka sangat terampil. Terutama Aldi, dia tidak mengandalkan keberuntungan seperti orang lain, tetapi benar-benar mengandalkan kemampuan. Berhenti. Setelah menggoyangkan cangkir sebentar, Seira, yang merupakan perantara, tiba-tiba berteriak. Bam, bam, bam. Satu persatu, cangkir dadu menghantam meja, dan mereka masing-masing memiliki senyum percaya diri di bibirnya. Melihat mereka percaya diri, mau tidak mau Jensen menggelengkan kepalanya. Tidak hanya dengan kekuatan telinganya saat ini, bahkan dengan Ki melihat, dia bisa melihat dadu mereka dengan jelas. Sejak teknik kaisar manusia mencapai tingkat ke-7, kemampuan Ki melihatnya meski tidak meningkat, tetapi menjadi lebih jelas. Di antara 8 orang, Aldi memiliki jumlah angka dadu terbesar, yaitu 4, 5, 6. Tapi saat Jensen menatap Roger, dia terkejut saat mengetahui bahwa bocah itu memiliki dadu dengan angka 4, 6, 6. Sepertinya keluarga Roger adalah keluarga legenda bela diri. Roger sendiri juga mempelajari bela diri. Dia telah melatih kekuatan pergelangan tangan dan kekuatan telinga, tetapi dia tidak berhasil mendapatkan 3 angka 6, menandakan bahwa seni bela dirinya belum sempurna. Buka! Aldi berteriak senang kemudian membuka cangkir dadu. 4, 5, 6. Semua orang menatap Aldi. Lihat, Kak Roger dapat 4, 6, 6. Seira bermata tajam dan terus menatap cangkir dadu Roger. Dia berteriak menyebabkan orang melihatnya dan terkejut. Tapi setelah Jensen membuka cangkir dadu, semua langsung terdiam. Jensen mendapatkan 3 angka 6. Dia benar-benar beruntung. Wajah semua berubah gelap. Aldi dan Roger juga tampak tak senang, terutama Roger. Dia berpikir bahwa dia memiliki angka terbesar, tetapi Pak Jensen mengalahkannya. Dia tidak bisa mempercayainya. Pak Jensen mengalahkannya dalam bermain basket dan dadu. Sekali lagi, jangan berhenti.
Aldi berteriak dan terus menggoyang cangkir dadu. Berikan uangnya dulu. Jensen mengeluarkan ponselnya sambil menggelengkan kepalanya. Dia bahkan sudah mengeluarkan kode QR. Meskipun uang tak begitu berarti baginya, tetapi kenapa harus menolak uang yang memang diberikan untuknya? Selain itu, biarkan saja anak-anak orang kaya ini menderita. Pak Jensen, kamu sepertinya sering bermain. Bahkan kode QR sudah disiapkan. Semua orang tampak tertekan dan mengeluarkan ponsel mereka untuk mentransfer uang. Putaran kedua, cepatlah, jangan buang waktu. Setelah transfer, Aldi berteriak lagi, sangat cemas. Berhenti. Ketika Seira berteriak, semua orang membuka cangkir dadu pada saat bersamaan. Orang-orang di sekitar menatapnya penuh semangat. Sebelumnya Pak Jensen telah menang dengan keberuntungan. Apakah masih ada keberuntungan kali ini? Hasilnya, Aldi mendapat angka 4, 5, 5, sementara Roger mendapat 5, 6, 6, tapi Jensen dia tetap mendapat 6, 6, 6. Sial! Aldi memaki sambil kembali mentransfer uang dengan ponselnya. Mereka tidak percaya bahwa keberuntungan Pak Jensen dapat dipertahankan. Seira tercengang. Dalam sekejap mata, Pak Jensen memenangkan 140.000 yuan, jauh lebih tinggi daripada gaji gurunya. Yang terpenting, setelah memenangkan begitu banyak uang, ekspresi Pak Jensen sama sekali tidak berubah. Dia terlihat sangat tenang. Di putaran ketiga berikutnya, Jensen masih menang. Aldi makin geram, dia mendapatkan 3 angka 1. Ini adalah yang terkecil. Menurut aturan, yang mendapatkan angka terkecil harus menghabiskan 1 botol anggur. Sial! Aldi sangat marah seakan kehilangan akal sehatnya dan menenggak habis 1 botol anggur. Lanjut terus, jangan berhenti. Saat ini, Jensen tidak menunggu Aldi lagi dan berinisiatif untuk memulai. Anak-anak ini perlu diberi pelajaran. Untuk apa terburu-buru, sudah siap kalah dari kami? Aldi baru saja selesai menghabiskan 1 botol. Saat Jensen meneriakinya, matanya memerah karena marah. Di putaran berikutnya, Jensen menang lagi. Pak Jensen luar biasa. Mereka yang menonton berseru. Setelah terus mengamati, mereka melihat bahwa dadu Jensen selalu 3 angka 6 di tiap putaran, mengalahkan semua orang. Mereka terus mengamati, sampai hampir ingin meneriaki Jensen. Setengah jam berlalu dalam sekejap mata, dan perjudian ini telah berlangsung sebanyak 40 putaran. Jensen terus menerima transfer uang dengan ponselnya, dengan penghasilan bersih lebih dari 2 juta. Semua orang gempar, iri sekaligus terkejut. Dalam waktu setengah jam berhasil mendapatkan lebih dari 2 juta. Untuk apa Pak Jensen menjadi seorang dosen, lebih baik menjadi dewa judi. Meskipun anak-anak orang kaya itu tidak kekurangan uang tapi mereka tetap merasa sedikit sakit kehilangan begitu banyak uang dalam sekejap mata. Masih main? Saat ini, Jensen menatap Aldi. Aldi langsung ciut, jika dia terus bermain, sama seperti menyerahkan uangnya begitu saja. Roger, masih mau bermain? Jensen menatap Roger lagi. Wajah Roger marah dan amarahnya meledak, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Kalah dalam basket, juga kalah taruhan, memalukan. Aku tidak terima, kamu pasti curang. Pada saat ini, Aldi tiba-tiba meraung dan menatap Jensen penuh curiga. Apa kamu punya bukti? Tanya Jensen. Aldi tidak bisa berkata-kata. Sejujurnya, dia benar-benar tidak memiliki bukti apapun. Beberapa orang juga menggunakan ponsel mereka untuk mengambil gambar ketika mereka bermain sebelumnya, tetapi mereka tidak melihat apa-apa. Dadu ini milik hotel, dan semua orang melihatku bermain. Bagaimana bisa menyebutku curang? Apakah kamu tidak terima kekalahan MU? Jensen kembali berucap. Aldi, dia tidak curang. Jangan bikin malu. Saat ini Roger juga berkata dengan dingin, biar saja kalah, tak perlu membahasnya. Mendengar apa yang dikatakan Roger, yang lainnya tidak mengatakan apapun, namun tatapan Jensen penuh dengan keanehan. Jika pergi ke kasino untuk bermain, dia pasti akan menjadi jutawan dalam hitungan menit. Belajar pengobatan tradisional juga bisa jadi ahli judi? Tentu saja, mereka segera merasa lega. Kasino memiliki aturan. Tidak mungkin Jensen menang begitu banyak. Mereka hanya bisa bertaruh kecil-kecilan. Kak Aldi, mari kita bermain sesuatu yang lain.
Ada anak orang kaya yang menyarankan ini, alasan utamanya adalah karena mereka benar-benar sudah tidak punya uang untuk bermain. Memikirkannya buat mereka ingin meneteskan air mata. Aldi merasa sangat malu, apalagi ada banyak teman perempuan sekelasnya yang menonton, membuatnya makin merasa terhina. Dia menggertakkan gigi dan berteriak, minum, bawa alkohol terkuat. Kita habiskan. Siapapun yang tidak bisa meminumnya akan kalah. Pak Jensen, kalau kamu seorang pria, kamu akan ikut adu minum ini. Apakah kamu berani? Tidak menarik. Jensen menggelengkan kepalanya. Kamu. Aldi berkata dengan marah, kalau kamu tidak berani, maka jangan pernah mendekati Widya. Berani atau tidak? Wajah Jensen berubah dingin, Widya bukan milik siapa-siapa. Dia bebas untuk berteman dengan siapapun yang dia inginkan. Hentikan omong kosongmu, berani atau tidak? Roger juga berbicara saat ini. Ketika dia memikirkan masalah Widya, dia merasa dipermalukan. Baik, bagaimana kalau kalian kalah? Jensen berencana untuk memberi mereka beberapa pelajaran lagi. Kami tidak mungkin kalah. Roger tidak bisa lagi mempertahankan sikapnya. Dia menggertakkan gigi dan berkata, kalau kami kalah, kamu dapat meminta kami melakukan apapun yang kamu inginkan. Kalian yang mengatakannya. Jensen mengangguk. Melihat Jensen setuju, Aldi kembali berteriak, pelayan, bawakan kami bir terkuat. Pelayan dengan cepat berlari, tamu, bir terkuat di hotel kami dibuat oleh perusahaan bir Skotlandia. Ini disebut penghancuran kapal Bismarck. Kadar alkoholnya 41%. Bawakan aku semuanya. Aldi menatap Jensen dingin setelah selesai berbicara. Jensen adalah seorang dosen, jadi dia pasti jarang minum alkohol. Sedangkan dirinya sering sekali minum. Sudah seperti minum air. Kalau berani adu minum dengan Tuan Muda Roger dan yang lainnya, Pak Jensen cari mati namanya. Semua orang bersorak, berharap melihat Jensen minum sampai pingsan, atau bersikap aneh saat mabuk, maka akan ada pertunjukan yang bagus. Bagaimana kalau kalah? Aldi tidak bicara lagi, keluarga Roger membuka bar. Sering minum, bahkan pernah membual bahwa bahkan bangsa petarung kalah saat adu minum dengannya. Jangan minum anggur ini secangkir demi secangkir, langsung tenggak botolnya. Setelah menunggu pelayan membawakan kotak-kotak alkohol, Aldi meraih sebuah botol, membuka tutupnya, dan meminumnya. Wow, kadar alkoholnya, kan sampai 40 derajat. Beberapa murid laki-laki sangat mengaguminya. Siapa yang bisa melakukannya seperti itu? Bang! Setelah Aldi selesai minum, dia menyeka mulutnya dan menunjukkan ekspresi angkuh. Selanjutnya, Roger juga menghabiskan botol di tangannya. Keduanya menatap Jensen sambil mencibir, giliran kamu. Kemudian semua orang memandang Jensen, minum seteguk alkohol dengan kadar 40% bahkan secangkir. Pak Jensen mungkin bisa melakukannya, tapi menghabiskan satu botol sekali teguk, Pak Jensen mungkin tak bisa. Jensen tersenyum dan mengambil botol alkohol lalu menenggaknya. Berhasil meminumnya hingga habis. Aldi dan Roger terkejut melihatnya. Seorang guru juga begitu pandai minum? Boleh juga, lanjutkan. Aldi mencibir, mengambil botol kedua dan meminumnya. 1 menit berlalu, botol kosong itu diletakkan di atas meja, namun wajah Aldi mulai sedikit merah. 2 botol anggur dengan kadar 40% diminum 2 kali berturut-turut, kuat minum pun tidak akan ada yang bisa. Sedangkan Roger, wajahnya masih tampak tenang. Jensen menatap ke arah mereka dan tidak berbicara. Dia mengambil botol kedua dan meminumnya. Setelah selesai, wajahnya tidak berubah. Kekuatannya sudah sampai tingkat 7, ini hanya seperti bermain. Aldi dan Roger saling menatap lagi. Mereka tahu telah meremehkan Jensen, lalu mereka mengambil botol ketiga dan mulai meminumnya. Namun, botol ketiga ini tidak semulus sebelumnya. Aldi, khususnya, merasa pusing. Alkohol mulai melumpuhkan otaknya. Sudah habis. Sementara Jensen sudah selesai minum lebih cepat dari mereka berdua. Dia menatap mereka remeh. Semua orang gempar dan tahu bahwa Pak Jensen juga seorang pemabuk. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan mabuk dan tak sadarkan diri lebih dulu. Belum seberapa, jangan berhenti, lanjutkan. Di antara mereka bertiga, Aldi yang paling lambat selesai minum. Wajahnya memerah dan sangat bersemangat.
Namun, orang-orang yang sering minum tahu bahwa saat ini Aldi sudah tidak sanggup minum lagi. Sikapnya itu akibat dari alkohol. Roger masih baik-baik saja, tetapi wajahnya juga mulai memerah. Jensen terlihat acuh tak acuh. Kali ini, dia tidak menunggu Aldi minum dulu. Dia mengambil botol alkohol di atas meja. Dan minum 3 botol berturut-turut. Setelah menghabiskannya sekaligus, dia menatap Aldi dan Roger dengan senyum ringan. Keduanya membelalakan mata. Apakah orang ini begitu pandai minum? Tapi nasi sudah menjadi bubur. Jika tidak lanjut meminumnya, yang lain akan menertawakannya. Ayo! Aldi berteriak marah, meraih botol dan meminumnya, tapi dia mulai tersedak. Sudah tidak bisa minum lagi. Gluk, gluk. Kurang dari setengah botol anggur mengalir masuk ke mulutnya, kakinya sudah agak tidak stabil. Sebenarnya dia juga sangat pandai minum. Dia tidak masalah. Menghabiskan 4 botol alkohol berkadar 40%. Itu sudah cukup tak terkalahkan. Tapi dia bertemu dengan Jensen, monster yang meminum 6 botol tanpa masalah. Wah! Pada botol kelima, Aldi akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah. Semua orang mulai heboh. Mereka semua tahu, jika Aldi minum lagi, dia bisa terkapar. Wajah Roger juga memerah. Meskipun tidak muntah, dia jelas sudah mencapai batasnya. Sebenarnya sejak kecil dia sudah belajar bela diri, tubuhnya sehat, jadi bisa minum lebih banyak dari orang biasa, tapi dia tetap tidak bisa mengalahkan Jensen. Ada 1 botol lagi. Aku akan melawanmu setelah kembali dari toilet. Aldi berhasil meminum botol kelima dan dengan cepat berlari ke toilet. Melihat jalannya yang sudah sempoyongan, semua orang takut dia akan jatuh sebelum dia sampai di toilet. Pak Jensen hebat sekali. Dia memenangkan pertandingan basket melawan Roger dan yang lainnya. Dia juga memenangkan permainan dadu. Dia bahkan memenangkan adu minum. Semua orang mulai berbisik-bisik. Beberapa menit kemudian, Aldi kembali berlari keluar. Dia tampaknya sudah mencuci muka dan jauh lebih segar. Kamu kalah. Jensen meliriknya dan berkata ringan, kamu masuk ke toilet untuk muntah, kan? Tidak, jangan menuduh. Wajah Aldi tiba-tiba terlihat cemas dan canggung. Dia menyebut dirinya mampu minum-minum, tetapi dia diam-diam memuntahkannya saat beradu dengan orang lain. Sangat memalukan untuk mengatakannya. Benar atau tidak, kamu yang tahu, tapi itu tidak penting. Meski terus minum, kamu tetap akan kalah. Jensen juga tidak terlalu peduli. Kinya sangat kuat, semua alkohol yang masuk ke perutnya sudah menguap. Minum sebanyak apapun tidak akan jadi masalah. Baiklah, Aldi, kita kalah. Saat ini, Roger tiba-tiba menyela dengan dingin. Kak Roger, aku masih bisa minum. Aldi menatap Roger dengan tidak rela. Kalaupun kita masih bisa minum lagi, berapa banyak yang kita bisa minum? 1 botol, 3 botol? Kita tetap akan kalah. Roger masih bersikap dingin, kemudian menatap Jensen dan berkata, Pak Jensen, aku sudah meremehkanmu. Katakan, apa yang kamu ingin kami lakukan? Sesungguhnya dalam hati dia sangat marah, tapi dia menahan rasa malu, dan mengakui kekalahannya. Lagi pula, kesan yang dia tinggalkan pada teman-temannya adalah sikap dingin, seperti pria sejati. Dia tidak ingin merusak citra ini. Tentu saja, dia benar-benar tidak menyangka Jensen sangat mampu, dia berhasil dikalahkan dalam segala bidang. Jika bukan karena dia ingin masuk ke dunia Jianghu, saat ini dia pasti akan menginjak Jensen dan mempermalukannya. Dia sangat marah sekarang. Jensen tidak memikirkan apa yang dia ingin mereka lakukan untuk saat ini. Dia menyapu pandangannya dengan santai dan tiba-tiba menatap TV di kejauhan. Dia melihat 2 wanita cantik menari di TV. Itu adalah tarian rumput laut? Kalian bisa melakukan tarian itu. Harus menari di panggung aula. Jensen menunjuk TV dan berkata. Tarian rumput laut? Semua orang terkejut. Sebenarnya, tarian itu tidak jelek. Hanya sedikit gemulai dan kekanak-kanakan. Itu sangat berbeda dari citra Roger. Kamu ingin kami menari seperti itu? Roger dan Aldi saling menatap. Mereka tahu bahwa ketika mereka menari, pasti akan ada banyak orang menggunakan ponsel mereka untuk merekam. Setelah mengunggahnya di internet, mereka tak akan punya nyali bertemu dengan orang lain.
Tidak suka? Bagaimana kalau menari tiang? Pilih salah satu dari keduanya. Jensen berkata dengan acuh tak acuh. Apalagi tari tiang, lebih baik mati jika harus menari seperti itu. Beraninya kamu. Roger dengan marah membawa Aldi ke panggung. Ada pelayan yang menyalakan musik. Keduanya benar-benar menari. Semua orang tidak bisa menahan diri lagi. Bahkan anak buah Roger hampir tertawa terbahak-bahak. Apakah benar ini Kak Roger dan Kak Aldi yang keren itu? Jensen mengambil segelas alkohol dan duduk di sudut, menikmatinya sembari minum. Setelah Roger selesai menari, dia tidak bisa duduk. Dia mencari alasan untuk pergi. Sebaliknya, Aldi karena minum terlalu banyak justru menjadi keasikan menari. Dia menari dan difoto oleh banyak teman sekelasnya. Besok dia pasti akan menangis. Setelah minum sebentar, Seira berjalan mendekat dan berkata dengan sopan, "Pak Jensen, Widya sedang mencarimu. Ada di lantai 3. Jensen sebenarnya berencana untuk pergi. Lagi pula dia juga sudah menghadiri pesta ulang tahun itu. Namun, jika dipikir-pikir, hadiah ulang tahun di tangannya belum diberikan kepada Widya. Baik, kalau begitu ayo pergi. Jensen mengikuti Seira menuju lantai 3. Di aula lantai 3 juga ada banyak orang. Dibandingkan dengan lantai 2, lantai 3 berisi tokoh besar dari kota Alerka. Mereka saling bersosialisasi dengan sopan. Jensen juga bertemu dengan kakek Widya, meskipun lelaki tua ini menderita katarak, dia memiliki kemampuan seni bela diri yang baik. Sepertinya dia bisa merasakan satu sama lain melalui suara. Dan sekarang, seharusnya mereka sedang menunggu seseorang dari keluarga Cruz datang. Sebelah sini. Seira berjalan maju bersama Jensen, terlihat sedikit berhati-hati, seperti takut ketahuan orang lain. Untungnya, ada banyak orang di sini, jadi hanya sedikit orang yang memperhatikan mereka. Jensen mau tidak mau merasa aneh, diam-diam seperti bermain petak umpet. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia akan memberi Widya hadiah ulang tahunnya. Dia kemudian bisa mengejar pesawat dan terbang kembali ke ibu kota. Ada kamar istirahat di samping aula. Seira berhenti di pintu salah satu ruangan dan menunjuk ke dalamnya, Widya ada di dalam. Dia mengatakan bahwa dia telah lama menunggumu. Silakan masuk. Jensen mengangguk dan masuk. Kelak. Begitu dia masuk, pintu di belakangnya ditutup dan dikunci. Jensen tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Lagi pula, seorang pria dan wanita hanya ditinggal berdua. Mengunci pintu hanya akan membuat orang-orang bergosip. Tiba-tiba, Jensen terpikirkan sesuatu. Mungkinkah Seira menjebaknya? Dia kemudian menyapu pandangannya ke seluruh ruangan dan menemukan bahwa ruangan itu cukup besar, dekorasinya juga sangat bagus. Ada kamar kecil, hanya saja sepertinya ada yang bersembunyi di dalam sana. Tepat di depannya ada ranjang besar. Seseorang terbaring di atasnya, dan napasnya lemah. Dengan cepat Jensen berjalan dan langsung menemukan. Widya tergeletak di sana. Dia sepertinya terlalu banyak minum. Wajah cantiknya memerah, memperlihatkan dua lengannya yang putih. Bukankah dia berulang tahun? Dia hanya tidur dan meninggalkan semua tamu? Jensen menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba terpikirkan sesuatu. Dia dengan cepat menyingkap selimutnya dan wajahnya langsung menggelap. Di balik selimut, Widya tidak mengenakan apa-apa. Memikirkan Seira yang tiba-tiba menguncinya di sini, Jensen juga tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, aula di luar ruangan banyak tokoh besar dari kota Alerka. Bahkan kakek Widya ada di sana, dan Widya sedang berbaring di tempat tidur dalam keadaan tanpa pakaian, hanya berdua dengannya. Apa yang akan orang pikirkan? Ditambah pada hari pertunangan antara kedua keluarga hari ini, begitu masalah ini muncul, pertunangannya mungkin akan batal. Akibat terparah, Widya harus menanggung malu begitupun seluruh keluarganya. Bukankah Seira teman sekelas Widya? Kenapa berbuat begini? Jensen tidak terburu-buru untuk keluar. Dia rasa sudah ada yang menjaga pintu. Dia justru menarik kursi dan duduk di samping tempat tidur. Dia tidak tahu siapa yang melakukan hal ini dan apa tujuannya. Mungkinkah ini untuk memfitnah Widya? Atau memfitnah dirinya? Tapi Jensen tahu, dia mungkin tidak bisa pulang malam ini. Aku ingin pergi, tapi kalian tidak membiarkanku pergi. Baik. Aku tidak tahu apakah kalian bisa menanggungnya.
Jensen juga tidak terlalu banyak berpikir. Sebaliknya, dia menunjukkan tatapan tertarik. Saat ini, seseorang diam-diam menyelinap dari kamar mandi. Dia adalah seorang master. Meskipun Jensen duduk membelakanginya, dia masih bisa merasakan jika orang ini memegang jarum suntik dan ingin menyuntikkan sesuatu pada dirinya. Sepertinya ingin membuatnya pingsan dan melemparkannya ke tempat tidur. Masalah ini, tidak tahu apakah Roger terlibat. Jika iya, Roger orang yang sangat tidak dapat diandalkan, Widya adalah calon tunangannya. Orang harus tahu bahwa Jensen sudah terlalu malas untuk mengurus Roger. Alasan terbesarnya karena dia menghormati Widya. Sekarang Widya sudah tahu perilaku sebenarnya orang itu. Set! Saat Jensen sedang berpikir, seseorang tadi sudah tiba di belakang Jensen. Dia mengira Jensen sama sekali belum menyadarinya, namun saat dia akan bergerak, Jensen berputar ke belakang dan meraih pergelangan tangannya. Kamu! Seseorang itu ternyata pria berusia sekitar 30 tahun. Saat Jensen berhasil menyadarinya, dia sangat terkejut. Tanpa menunggu dia berbicara lebih banyak, Jensen meraih lehernya dengan tangan satunya. Dengarkan penjelasanku. Teriak pria itu cemas. Trak! Jensen mematahkan lehernya. Orang yang berani menjebaknya tidak perlu hidup lebih lama lagi. Penjelasan. Saksi mata? Apa perlu? Setelah banyak pengalaman, orang menjadi lebih tegas. Membunuh seseorang seperti membunuh ayam. Tapi, mungkin sebagian alasannya karena ada pengaruh darah raja mayat berdarah. Jensen menggelengkan kepalanya. Dia ingin meninggalkan tubuh pria itu di sudut, tetapi ketika dia berpikir bahwa saat polisi ada di sini, tidak mudah untuk menjelaskannya. Dia hanya menyeretnya ke kamar mandi dan membakar tubuh dengan api yang. Setelah membereskannya, Jensen berjalan kembali dan melihat saat ini Widya juga sudah terbangun di tempat tidur, dan ketika menyadari bahwa dia telanjang, dia berteriak. Tenang, ini aku. Jensen duduk di samping tempat tidur. Pak Jensen? Widya sangat terkejut dan bingung. Apa yang terjadi? Dia kembali mengingat bahwa sebelumnya, Seira dan beberapa teman sekelas minum bersamanya, kemudian dia tampaknya mabuk dan beristirahat di kamar. Tetapi kapan dia melepas pakaiannya? Dan kenapa Pak Jensen ada di sini? Mungkinkah dia melakukan sesuatu dengan Pak Jensen? Memikirkan hal ini, seluruh tubuh Widya gemetar. Terlalu tiba-tiba, tapi dia juga merasa sangat aneh. Sepertinya juga ada perasaan bahagia. Seolah-olah tak masalah melakukannya dengan Pak Jensen. Tapi kenapa ini terjadi? Mungkinkah Pak Jensen telah menyelamatkan hidupnya dan dia selalu ingin membalasnya? Namun, dia tidak mengingat kejadiannya. Itu sangat disayangkan. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Jensen tidak bisa menahan senyum getir saat melihat mata Widya yang bingung. Kamu suka memikirkan yang tidak-tidak. Jangan khawatir, tidak ada yang terjadi. Oh. Widya tertegun sejenak, merasa sedikit kecewa, tetapi juga sedikit lega. Dia percaya sikap Jensen. Lagi pula, jika Jensen sangat ingin menyentuhnya, dia bisa melakukannya di pegunungan atau di desa. Dia bahkan akan dengan senang hati membiarkannya. Kamu berbaring telanjang di tempat tidur. Masalahnya akan sedikit rumit. Aku rasa seseorang ingin menjebakmu dan aku, jadi mereka menipuku untuk datang ke sini. Aku tidak tahu siapa itu, tapi kurasa Seira pasti terlibat. Jensen menambahkan. Dijebak? Apa yang terjadi? Widya masih bingung. Ingat-ingat siapa yang akan datang hari ini dan yang berada di luar ruangan, ucap Jensen mengingatkan sambil tersenyum. Widya adalah seorang gadis yang polos. Widya orang yang sederhana begitupun pikirannya. Bukan berarti dia bodoh. Setelah diingatkan oleh Jensen, dia akhirnya bereaksi. Hari ini kakek keluarga Cruz datang untuk melamar. Ada juga banyak tokoh besar berkumpul di luar. Bagaimana jika dia ditemukan berada di ruangan yang sama dengan Jensen dan dalam keadaan telanjang? Semua orang tahu apa yang akan terjadi. Pertunangan pasti akan dibatalkan, dan keluarganya memang telah melakukan kesalahan terlebih dahulu. Mereka pasti akan dibantai habis-habisan oleh keluarga Cruz. Saat dia sedang memikirkannya, tiba-tiba terdengar sebuah suara sesuatu dibanting. Roger bergegas masuk dengan semua orang. Dia memandang Widya di tempat tidur dan meraung. Widya,
Apa yang kamu lakukan? Begitu dia berteriak, suara lainnya juga terdengar. Widya, kamu akan bertunangan dengan Kak Roger hari ini. Apa yang kamu lakukan? Kamu mengkhianati Kak Roger, sambung Seira. Mengapa Widya bersama Pak Jensen? Sungguh tidak bermoral. Dia masih pelajar. Banyak suara penuh teguran dan makian. Meskipun Widya sudah siap secara mental, dia masih takut dan memeluk selimut itu. Bukankah ini Widya? Ini. Sejumlah besar orang masuk. Mereka adalah beberapa tetua. Kakeknya juga ada dalam kerumunan. Meskipun tidak dapat melihat situasi dengan jelas karena katarak, dia pasti dapat mendengar sesuatu dari orang-orang di sekitarnya. Keluargamu adalah keluarga bangsawan di kota Alerka. Melakukan hal seperti itu memalukan keluarga. Aku tidak menyangka Widya begitu berani. Kami sedang minum di luar, tapi dia justru melakukan sesuatu di kamarnya. Mungkin dia memang senang melakukan hal seperti ini. Suara itu mulai berubah mengolok. Bukan itu yang terjadi. Dengarkan penjelasan aku. Mata Widya sembab, dia ingin menjelaskannya. Banyak orang yang melihat, apalagi yang kamu ingin jelaskan. Seira tiba-tiba menyela dengan dingin, Widya, kalau kamu tidak menyukai Kak Roger, bilang saja. Kak Roger tidak akan memaksamu. Kalau seperti ini, bukankah kamu mempermalukan Kak Roger? Atau kamu pikir karena akan bertunangan, jadi bermain-main dulu? Kamu sangat mengecewakanku. Seira bahkan menangis ketika dia selesai berbicara. Dia sepertinya sangat terhina punya teman seperti Widya. Widya, kamu dan aku sudah berteman sejak kecil, dan kamu memperlakukan aku seperti ini? Saat ini, Roger, yang dari tadi diam, juga berbicara dengan dingin. Bukan itu yang terjadi. Setelah aku minum dengan Seira, aku tiba-tiba terbangun di sini. Widya menggerakkan gigi dan menjelaskan. Orang lain boleh saja tidak mempercayainya, tetapi jika Roger juga tidak mempercayainya, itu membuatnya merasa sangat terluka. Jangan berdalih, siapa yang mabuk lalu melepaskan semua pakaiannya? Roger berteriak dengan marah, kamu adalah pelacur murahan. Kamu memakiku? Seluruh tubuh Widya gemetar. Siapapun bisa memakinya, tetapi Roger tidak bisa. Apa salahnya aku memakimu, kamu ini pelacur? Roger bersikukuh, menunjuk Widya dan memakinya. Melihat Roger memarahi cucu perempuan yang paling dicintainya, wajah kakek Widya sedikit berubah, tetapi tetap memilih untuk diam. Masalah ini sudah membuat malu keluarga mereka. Dia ragu-ragu dan berkata, Roger, ini adalah kesalahan keluarga kami. Keluarga kami akan mengurusnya. Kakek, masalah ini sudah merusak reputasi keluarga Cruz. Aku harap kamu bisa mengurusnya dengan baik, ujar Roger mengangguk. Jensen masih duduk dan merokok. Melihat ini, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Roger ini, sepertinya juga terlibat, tujuannya pasti untuk mengambil harta keluarga Widya. Anak ini cukup kejam. Demi mendapatkan lebih, dia bahkan mengkhianati kekasihnya. Saat ini, Jensen diam-diam bersimpati pada Widya. Gadis ini baik dan polos. Dia tulus menyukai Roger. Sayangnya, Roger tidak menganggapnya serius. Apa kamu sudah selesai? Jika sudah, keluarlah. Widya harus mengganti pakaiannya. Jensen dengan santai mengembuskan asap. Kamu. Semua orang menatap Jensen dan menjadi marah. Pria ini masih punya nyali untuk berbicara. Pak Jensen, kamu adalah dosen teladan. Kamu benar-benar melakukan hal seperti itu dengan seorang siswa. Apakah kamu tidak takut kami akan menuntut biro pendidikan? Melihat ekspresi tenang Jensen, Seira langsung berkata dengan dingin. Pak Jensen ini sudah berulang kali bersikap sombong di depan mereka. Kali ini, dia akhirnya berhasil tersudut, kan? Jensen menggelengkan kepalanya dan berkata, silakan tuntut. Aku sudah tidak bekerja lagi. Itu tidak penting. Ucapannya segera membuat Seira merasa melakukan hal sia-sia. Lagi pula, dalam pikirannya, Pak Jensen seharusnya merasa sangat bingung, tidak setenang sekarang, seolah-olah itu bukan urusannya. Seira, kamu yang menjebakku. Pada saat ini, Widya memandang Seira dengan dingin. Matanya tidak terlihat polos seperti sebelumnya, menjadi lebih dingin. Bahkan, setelah Jensen membantunya mengingat-ingat, ditambah dengan Seira yang membuatnya mabuk, dia sudah bisa menebak bahwa Seira terlibat.
Yang terpenting, Seira telah mengatakan lebih dari sekali bahwa dia sangat mengagumi Roger. Tujuan Seira adalah untuk mencoreng dirinya, lalu memikat Roger. Namun, mereka adalah teman baik yang tumbuh bersama sejak kecil. Mengapa Seira begitu kejam? Widya, aku teman baikmu. Kamu melakukan hal yang salah, demi kamu aku menuduh Pak Jensen, tapi kamu masih membantunya. Kamu menyakiti hatiku. Seira juga menatap Widya, memperlihatkan tatapan yang sangat sedih. Widya, aku tidak peduli kamu tidak tahu malu, tapi kamu justru menuduh Seira. Kamu benar-benar mengecewakan. Roger juga dengan dingin berteriak saat ini. Sebenarnya dia memang terlibat dalam masalah ini. Akibatnya, dia tidak hanya dapat memperoleh sebagian besar properti keluarga Widya, tapi status Widya kini sudah menjadi lebih rendah. Nantinya dia bisa sesuka hati memperlakukannya dan gadis itu tak akan berani mengeluh. Selain itu, dia percaya bahwa Widya mencintainya. Bahkan jika ini terjadi, dia tetap tidak akan meninggalkannya. Pada akhirnya, dia akan berlutut di depannya dan memohon pengampunannya. Kalian semua keluar. Widya menggertakkan giginya dan menunjuk ke ambang pintu. Kamu berani mengusir kami karena kamu takut skandal itu akan menyebar. Akan aku beritahu, ada wartawan yang berada di tempat kejadian saat itu, kamu akan berakhir besok. Roger mencibir dan tidak menyangka jika Widya tiba-tiba menjadi begitu galak. Dia meminta kalian untuk keluar, apa kalian tidak dengar? Saat ini, Jensen perlahan berdiri dan menatap ke arah Roger dan yang lainnya. Namun, dia memiliki sebatang rokok yang sedang dia hisap di mulutnya dan terlihat sangat biasa. Namun, matanya menyiratkan niat membunuh yang dingin. Roger menatapnya dan tanpa sadar merasa seperti ditatap oleh serigala, sedangkan dirinya hanya seekor kelinci. Baiklah, setelah kamu mengganti pakaianmu dan keluar, aku ingin tahu bagaimana kamu akan menjelaskannya. Roger tidak berani menatap mata Jensen. Setelah menjatuhkan kemarahannya, dia berjalan meninggalkan ruangan. Semua orang memandang Widya dengan tatapan penuh ejekan dan melangkah pergi satu demi satu. Widya, kamu, Orvel sebagai kakek Widya menghela napas dalam-dalam, ingin memukuli Widya sampai mati, tetapi dia tidak melakukannya. Pada akhirnya, dia menatap Jensen dengan tatapan sengit dan berkata, Pak Jensen, kalau tidak ada penjelasan untuk masalah ini, kamu akan mati di kota Alerka. Pak Tua, jangan membuatku marah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menghancurkan keluarga Devon, keluar. Jensen berteriak dengan wajah datar. Orvel sudah mengancamnya 2 kali berturut-turut. Jika bukan karena Widya, dia pasti sudah melakukan sesuatu kepadanya. Aku ingin melihat bagaimana kamu menghancurkan keluarga Devon. Aku akan menunggumu di ruang tamu, jangan berusaha untuk kabur. Di kota Alerka ini, jangan harap kamu bisa melarikan diri. Orvel mendengus dingin dan pergi bersama semua orang setelah itu. Pintu dengan cepat ditutup dan suasana dalam sekejap menjadi sunyi. Widya memeluk selimut dan menangis. Lagi pula dia adalah seorang gadis. Difitnah seperti ini dan ditonton banyak orang membuat hatinya runtuh dalam sekejap. Widya, jangan terlalu sedih. Terkadang luka sudah ada, tetapi bekasnya belum terbuka. Begitu bekasnya terbuka, akan ada rasa sakit yang terasa, tetapi juga memungkinkan kamu untuk bisa melihat di mana lukanya. Bahkan jika ini tidak terjadi hari ini, itu pasti akan terjadi di masa depan. Kalau seperti itu, kenapa tidak dibiarkan muncul lebih awal? Kamu mencintai Roger, tetapi Roger mungkin tidak mencintaimu. Jensen berdiri di samping tempat tidur dan berkata samar. Tubuh Widya bergetar, dia menatap Jensen dengan pipi penuh air mata. Pak Jensen, apa menurutmu masalah ini juga ada hubungannya dengan Roger? Sepertinya iya. Kenapa? Kenapa? Aku bahkan sudah akan bertunangan dengannya. Ini sangat sederhana. Kamu di hatinya hanyalah mainan. Yang dia inginkan adalah kekayaan keluarga Devon dan tubuhmu, itu saja. Mendengar ini, hati Widya terasa seperti jatuh ke jurang. Apakah ini benar-benar anak laki-laki yang tumbuh bersamanya sejak kecil? Pikirkan tentang semua hal yang telah kalian lakukan, setelah itu kamu akan menyadari jika di dalam hati Roger, dia sendiri yang berada di posisi pertama, bukan kamu. Jensen kembali mengatakan jika benih cinta gadis muda, cinta itu murni, tapi Jensen mengalami lebih banyak hal dan lebih banyak melihat dari apa yang dia lihat. Ambil contoh dalam permainan basket.
Dia kalah, kenapa harus menyalahkanmu atas kekalahan yang dia alami? Alasannya adalah kamu seperti pembantu yang mengaguminya. Kalau dia tidak bahagia, kamu harus membujuknya. Kamu harus selalu mengalah kepadanya. Baginya, hanya melambaikan tangan saja kamu akan datang, ucap Jensen perlahan. Perkataannya itu makin membuat Widya membenamkan tubuhnya ke dalam selimut dan menangis. Menyadari jika apa yang dikatakan memang Jensen benar, namun perasaannya selama bertahun-tahun tiba-tiba hancur seperti gelembung dan dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Jensen juga tidak mengganggunya, hanya membiarkannya terus menangis. Cinta juga bisa membuat orang tumbuh dewasa. Setelah ini, Widya seharusnya bisa lebih dewasa. Yang membuat Jensen merasa menarik dari masalah ini adalah awalnya dia akan pergi malam ini. Selama dia pergi, Roger bisa melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi Roger dengan bodohnya menahan Jensen, terlebih lagi menariknya terlibat dalam masalah ini. Bukankah sikap yang ditunjukkan Roger sama saja dengan cari mati? Pak Jensen, bagaimana selanjutnya? Tidak lama kemudian, Widya mendongak ke arah Jensen. Sebenarnya masalah ini cukup sederhana untuk ditangani. Bukankah kamu belum bertunangan? Karena kalian masih belum bertunangan, bagaimana bisa dikatakan selingkuh? Jensen tersenyum saat mengatakan itu. Mata Widya langsung berbinar setelah itu. Ya, aku dan Roger bahkan belum memulai pertunangan kami. Aku berhak memilih dengan siapa aku ingin bersama. Tapi, keluarga Cruz dan kakek adalah teman lama. Aku khawatir mereka tidak akan menerima keputusan ini begitu saja. Kamu tidak perlu peduli dengan masalah keluarga Cruz, aku bisa mengatasinya. Selain itu, keluarga Cruz tidak memiliki niat yang bagus, kenapa kamu harus merasa bersalah dengan mereka, ucap Jensen. Aku mengerti. Widya mengangguk mengiyakan, kemudian menatap Jensen dengan wajah merah. Jensen mau tidak mau tertegun sejenak dengan sikapnya ini. Dia tersenyum dan berkata, kenapa? Apa ada sesuatu yang tidak kamu mengerti? Tidak, aku ingin memakai baju. Ketika Widya mengatakan ini, dia tanpa sadar menundukkan kepalanya. Jensen langsung berjalan ke kamar mandi dengan canggung dan tanpa sadar memikirkan kejadian di mana keduanya yang bersembunyi di dalam rumah rusak di tengah hujan deras saat itu. Pada saat itu keadaan Widya basah kuyup dan pakaiannya menampakkan dengan jelas lekuk tubuhnya. Harus dikatakan jika dalam hal tubuh, penampilan dan bahkan kepribadian, Widya sangat mirip dengan Elena versi muda. Mereka semua wanita yang terlihat lemah tapi sebenarnya memiliki hati yang kuat. Misalnya, sebelumnya, di hadapan tuduhan banyak orang, mengenai situasi ketidakbersalahan, jika gadis biasa, mungkin sudah terpuruk. Namun, Widya mendapat tekanan secara ekstrim dan akhirnya memilih untuk melawan. Jika terlahir kembali dari nirwana, pencapaiannya di masa depan pasti akan luar biasa. Saat ini, aula ramai dengan orang-orang. Putri yang berulang tahun hari ini, Widya dari keluarga Devon, benar-benar berhubungan dengan pria lain pada hari ulang tahunnya. Ini juga menjadi berita besar di kota Alerka. Harus diketahui jika baik keluarga Devon maupun keluarga Cruz adalah salah satu keluarga terbaik di kota Alerka. Kabar mengenai pernikahan putra-putri mereka sudah menyebar ke seluruh kota Alerka. Sekarang keluarga Devon sudah mempermalukan keluarga Cruz, bagaimana keluarga Cruz akan menghadapi orang lain setelah itu? Kakekku sedang dalam perjalanan kemari. Roger duduk di kursi dan minum anggur, tampak marah saat mengatakan itu. Sudah waktunya dia menangani masalah ini. Orvel menghela napas dalam dan tidak mencoba menghentikannya. Sebenarnya dia sudah memikirkan cara bagaimana menghadapi masalah selanjutnya. Bagaimanapun juga, keluarga Devon yang salah. Selain itu, keluarga Cruz sudah lebih kuat dari keluarga Devon. Diperkirakan jika dia ingin keluarga Cruz menerima semua ini, mereka harus berjuang dengan keras. Siapa yang memiliki keberanian sebesar itu? Kudengar dia adalah dosen universitas. Dia sudah mengundurkan diri. Tidak ada sampah seperti itu lagi di antara pendidik yang kita miliki. Orang-orang masih sibuk berkomentar. Mereka yang mengenal Jensen tidak dibuat memendam rasa penasaran sebesar mereka yang mengenal Jensen. Mereka memikirkan betapa sempurnanya pria ini. Dia benar-benar membuat Widya menyerah pada Roger dan menjalin hubungan dengannya. Harus diketahui jika di kota Alerka, Roger tampan dan kaya. Jika Roger dan Widya tidak memiliki keterikatan sejak kecil, entah berapa banyak orang kaya yang akan menjodohkannya dengan keluarga mereka.
Sedangkan Widya, wanita cantik ini, rela menyerah akan Roger. Apa mungkin pria itu jauh lebih luar biasa dari Roger? Karena penasaran, ditambah tokoh utama dari keluarga Cruz yang masih tidak kunjung menampakkan diri, orang-orang yang hadir tidak pergi, ingin melihat bagaimana masalah ini ditangani. Saat ini, pintu di sebelah aula dibuka, terlihat seorang gadis muda keluar sambil memegang tangan seorang pria.